Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara riset pasar di Shopee. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih detail, di sini saya mau ngasih tahu kalian dulu nih, poin-poin yang akan kita jelaskan di video kali ini. Poin pertama, nanti saya akan jelaskan pentingnya dari riset pasar. Kira-kira, apakah dengan riset pasar kita bisa membuat penjualan kita naik ataupun sebaliknya, guys. Nanti saya akan jelaskan ya, seberapa penting sih riset pasar itu. Selanjutnya, di poin yang kedua, saya akan jelaskan cara riset pasar untuk supplier. Terus di poin yang ketiga, saya akan jelaskan cara riset pasar untuk dropshipper. Jadi nanti itu ada perbedaan ya untuk supplier dan juga untuk si dropshipper. Kalau untuk yang supplier atau yang udah punya brand besar gitu ya, itu nanti riset pasarnya ada target market secara spesifik dan lain sebagainya, guys ya. Kalau untuk dropshipper kan kita ini nggak perlu produksi ya, guys. Jadi cukup ngejual produk orang aja. Kalau si supplier kan perlu produksi, inovasi dan lain sebagainya. Jadi memang berbeda untuk cara risetnya sendiri atau berbeda untuk cara menentukan target marketnya, guys. Oke, mungkin langsung aja ya, kita akan masuk ke pembahasannya dan poin pertama. Let's go. Untuk riset pasar sendiri itu sangat penting ya, karena dengan riset pasar kita bisa mengetahui pasar kita ini itu seperti apa, mulai dari gendernya, perempuan atau laki-laki, terus juga geografisnya atau tempat tinggalnya itu di mana, guys ya. Terus juga umurnya, tempat tinggalnya, terus juga udah menikah atau belum, bahkan sampai perilakunya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi dengan riset pasar kita bisa mengetahui target market kita atau pasar kita itu seperti apa ya secara spesifik, guys. Misalnya nih, target market kita atau pasar kita itu ternyata kebanyakan wilayahnya adalah di Jakarta misalnya ya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih wilayah yang paling banyak itu di Jakarta, misalnya sama Surabaya gitu ya. Jadi di Jakarta sama Surabaya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu seperti ini, kita bisa fokusin untuk distribusinya atau gudang kita cukup buka di dua tempat itu aja, misalnya yaitu di Jakarta sama di Surabaya. Jadi di kota-kota lain misalnya di Tangerang, terus juga di Makassar, kita nggak perlu buka karena kita fokus ke paling banyak calon konsumen kita aja atau customer kita, guys ya. Jadi seperti itu, penting banget ya untuk mengetahui pasar kita itu seperti apa atau riset pasar. Misalnya lagi nih, contohnya target market kita adalah ibu-ibu rumah tangga yang setelah kita riset ternyata jam istirahatnya adalah jam 10. Karena kita udah tahu nih riset mulai dari bangun tidur itu dia sholat, terus setelah sholat subuh dia itu masak, terus habis memasak dia ngantar anaknya sekolah, terus habis ngantar anak sekolah yaitu di jam 10, jam 9 pagian sampai jam 10 dia itu istirahat misalnya ya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih kalau istirahatnya si ibu rumah tangga ini itu adalah jam 9 sampai jam 10, kita bisa fokusin iklan kita itu jam 9 sampai 10 aja, guys ya. Jadi kita aktifin iklan Shopee kita itu jam 9 sampai jam 10. Jadi pas di jam-jam selain jam 9 sampai 10 kita bisa nonaktifkan ya, supaya nggak boros-boros budget iklan kita. Jadi itulah ya, kalau misalnya kita itu udah riset pasar ya, kita bisa mengetahui secara spesifik dan juga kita bisa memasang strategi-strategi untuk penjualan kita supaya lebih laris lagi dan dengan biaya yang seminimal mungkin ya, guys. Baik, sekarang kita akan masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu adalah tentang cara riset pasar untuk supplier. Untuk saya sendiri biasanya riset pasar untuk supplier saya menggunakan canvas market yang bentuknya itu seperti ini ya, atau market canvas, kebalik nyebutnya. Nah, jadi di sini tuh ada demografi, terus juga ada geografi, terus juga ada behavior dan ada mendeskripsikan market kita itu seperti apa ya. Di sini saya akan jelaskan ya satu persatu nih. Tapi sebelum itu kalian bisa tonton video yang satu ini dulu ya. Capek banget. Pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari e-commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi e-commerce sekarang juga. Oke, guys, di sini saya juga mau bagi-bagi diskon voucher iklan sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan kode voucher diskon iklan ini hanya berlaku 1 April sampai 30 Juni 2022. Nah, cara penggunaannya itu seperti ini. Kalian tinggal langsung ke iklan Shopee. Setelah itu kalian klik ini ya, isi saldo. Nah, di sini kalian terserah mau top up iklan berapa, entah itu 25.000 bahkan sampai 50 juta juga bisa. Nah, di sini sebagai contoh saya mau top up sebesar 1 juta gitu ya. Nah, selanjutnya kita klik ini, masukkan kode voucher dan kalian masukkan vouchernya ini kode.
Setelah itu kalian klik ini ya, pakai. Dan ya, di sini sudah dapat diskon sebesar 5% ya guys. Dan selanjutnya kalian tinggal klik check out aja. Oke, kita mulai dari geografis. Kalau geografis ini itu adalah wilayah ya guys ya. Jadi kita ini wilayah target market kita ini dari mana? Atau Jawa Timur, Jakarta, dan lain sebagainya misalnya ya. Terus demografis. Demografis ini adalah gender ya, gender target market kita, terus juga umurnya, terus juga udah menikah atau belum, terus juga udah punya anak, anaknya berapa ya, ini nanti kita isi di demografis. Terus kalau di behavior, ini adalah perilaku target market kita. Behaviornya misalnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, nah nanti kita isi di sini ya. Terus yang di bawah ini nanti adalah mendeskripsikan ya, misalnya adalah target market kita itu tinggal di Jakarta, terus juga umurnya itu misalnya 20 tahun, bla 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 dan lain sebagainya. Nanti kita isi di sini ya, di bawah sini. Oke, di sini sebagai contoh ya. Untuk ngisinya sendiri, buat kalian di sini kalau misalnya kalian itu belum mulai gitu ya bisnisnya atau penjualannya, kalian bisa pakai asumsi dulu ya. Jadi misalnya kalian asumsikan aja dulu wilayahnya dari mana nih target market kalian. Tapi kalau misalnya kalian itu penjualannya udah jalan atau bisnisnya udah jalan, kalian bisa langsung tanya langsung ya ke customer kalian yang udah pernah beli produk kalian. Kalian bisa tanya tuh geografisnya di mana, terus juga demografisnya, umurnya, terus udah menikah atau belum. Kalian bisa tanya langsung ya, biar bisa mendapatkan data yang akurat ya guys. Sebagai contoh ya, di sini saya akan coba contohkan isi yaitu untuk bisnis yang belum mulai ya. Di sini saya mau jualan produk baju anak misalnya ya. Jadi di sini saya pakai asumsi aja nih, baju anak itu target marketnya atau riset pasarnya, geografisnya misalnya adalah di kota-kota besar ya, misalnya di Jakarta, terus Surabaya, terus Makassar misalnya ya, sama Tangerang misalnya deh. Di sini kita pakai asumsi dulu ya guys. Terus misalnya udah di sini geografisnya, target market kita. Selanjutnya adalah demografisnya ya. Kita mulai dari gendernya dulu nih. Gendernya misalnya wanita ya. Di sini kan baju anak itu target market kita adalah wanita misalnya. Yaitu untuk yang mau ngebeliin produk anaknya ya, wanita. Terus umurnya. Nah kalau di umurnya sini nggak mungkin ya. Kalau misalnya kita jualan baju anak, nggak mungkin yang beli itu anaknya sendiri ya. Nggak mungkin karena biasanya itu dia nggak bisa beli ya guys ya, belum bisa check out lah di marketplace dan lain sebagainya itu. Jadi di sini kita itu targetnya pasar kita adalah ibu-ibu ya, ibu rumah tangga khususnya, misalnya dari usia 25 tahun ya biasanya udah punya anak. Kalau yang masih di bawah 25 tahun saya rasa masih baru nikah biasanya ya. Itu kalau di kota-kota besar malahan 30 tahun biasanya ya baru nikah. Kalau di kampung-kampung sih biasanya 25 tahun biasanya ya minimal. Terus usianya 25 tahun. Selanjutnya sudah menikah ya, kita isi nih sudah menikah, terus punya anak 1 misalnya. Oke, di sini demografisnya misal 25 tahun sampai 65 tahun ya. Di sini kan kita masih asumsi ya, perkiraan nih. Yaitu untuk usia 25 tahun sampai 65 tahun ya. Kita targetnya usia segituan. Nanti untuk akuratnya kalian bisa isi langsung ya, dengan cara tanya langsung ke customer yang udah beli ya guys. Terus behaviornya nih, mulai dari bangun tidur misalnya dia itu sholat ya, sholat subuh misalnya. Sholat subuh itu jam 4:15 ya. Setelah sholat subuh dia itu masak. Masaknya itu dari jam 4.20 sampai jam 6 misalnya, jam 6:15 misalnya. Terus setelah masak dia itu ngantar anaknya sekolah. Yaitu dari jam habis ngantar anak sekolah dia itu cuci baju sama cuci piring ya, yaitu dari jam 7 sampai jam 8 misalnya. Nah, setelah dia cuci baju dan cuci piring dia istirahat dan selanjutnya ya guys ya, sampai dia mau tidur lagi. Kalian bisa spesifikin. Di sini sebagai contoh saya cuma isi sampai sini aja ya. Nah, dari sini kita udah isi semua ya, geografisnya, demografisnya sama behaviornya. Selanjutnya kita tinggal isi aja yang di bawahnya ini. Jadi siapakah target market Anda ya? Jadi kita tinggal isi aja. Misalnya di sini kita kasih nama ya, target marketnya sebagai contoh kita kasih nama Yuli gitu ya. Yuli adalah ibu rumah tangga ya, yang tinggal, misalnya dia itu tinggalnya geografinya di Jakarta. Nah, jadi seperti itu isinya yang bawah ini. Jadi kita sudah tahu nih kalau target market itu seperti ini ya, yaitu adalah ibu rumah tangga
yang tinggalnya itu misalnya di Jakarta, umurnya dia itu 30 tahun dan sudah menikah dan punya anak satu, anaknya berusia 6 tahun. Jadi kita udah tahu guys ya, 9 tahun ya. Kita udah tahu nih kalau target market kita itu seperti ini. Jadi nanti untuk marketingnya terus juga fokus kita bisa fokusin ke target market kita atau pasar kita ini guys. Jadi seperti itu ya untuk riset pasarnya itu. Oke, jadi seperti itu ya cara riset pasar untuk supplier. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu adalah tentang cara riset pasar untuk dropshipper. Untuk dropshipper sendiri, riset pasarnya itu ada 3 faktor ya di sini ya. Faktor pertama, kita bisa melihat volume pencarian kata kunci ya. Karena dengan melihat volume kata pencarian, kita bisa tahu nih market potensial kita itu jumlahnya ada berapa ya guys. Nanti di Shopee ada ya pakai iklan Shopee. Nanti saya akan tunjukkan langsung ke seller centernya. Terus faktor yang kedua adalah produk terjual ya. Jadi kita bisa melihat nih produk-produk terjual dari produk yang mau kita jual. Misalnya tadi kita mau jualan baju anak. Nah, kita bisa lihat di Shopee ya, kira-kira udah berapa sih produk terjual baju anak ini. Kalau misalnya banyak, berarti baju anak ini tuh demand-nya atau target calon pasarnya itu besar ya. Dan harapannya nanti produk kita juga bisa terjual sebanyak itu. Terus yang ketiga adalah menggunakan Google Trend. Nah, Google Trend ini kita gunakan untuk melihat wilayah yang paling menginginkan produk kita, yaitu adalah baju anak. Nanti saya akan tunjukkan deh ya lebih detailnya, mungkin langsung aja. Let's go. Oke, di sini pertama kita akan riset dari volume pencarian ya. Yaitu pertama kita bisa langsung aja pergi ke iklan Shopee ya. Di sini letaknya. Terus nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik ini buat iklan baru, terus iklan pencarian. Dan di sini kalian tinggal tambahkan aja produk kalian. Setelah ditambahkan, langsung aja klik ini tambah rekomendasi kata pencarian dan kalian klik tambah kata pencarian. Nah, selanjutnya kalian tinggal ketik aja baju anak ya. Misalnya di sini kita mau jualan baju anak perempuan. Kita tinggal enter. Misalnya di sini baju anak perempuan itu ternyata volume pencariannya ada sampai 2 juta ya, 2.292. Jadi di sini udah banyak banget ya. Ini adalah calon konsumen kita ya yang udah potensial banget nih. Ada 2 juta orang guys ya. Sebulan ya, per bulan itu ada 2 juta orang yang mencari baju anak perempuan. Jadi seperti itu ya, ini potensial banget. Nah, terus kita lanjut ke faktor kedua, yaitu melihat dari jumlah terjual produk kompetitor ya. Langsung aja di sini kalian ketik baju anak perempuan. Nah, terus kita bisa lihat nih di sini untuk baju anak perempuan itu rata-rata terjualnya adalah 10.000 ya. Yang paling atas, yang paling bawah ini ya 3 ribuan, ada yang 10.000 juga guys ya. 10.000 banyak guys ya di sini yang udah terjual ya. Rata-rata 10.000 nih ya. Nanti harapannya produk kita juga bisa sampai 10.000 terjual. Terus faktor ketiga menggunakan Google Trend. Kalian tinggal ketik aja Google Trend, terus kalian cari yang webnya ini ya, Google Trends. Kalian klik aja, selanjutnya nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Kalian tinggal ketik aja di sini, baju anak ya, yaitu adalah produk yang mau kita jual. Nanti kalian bisa sesuaikan ya, kalau misalnya kalian jualan skincare ya, kalian tinggal ketik aja skincare ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini nih adalah sub wilayah ya. Di sini untuk baju anak, ternyata yang paling banyak adalah ada di Aceh ya. Nomor 2 dari Jawa Timur guys ya. Jadi di sini kita bisa tahu nih wilayah-wilayah yang sering menginginkan baju anak atau produk yang mau kita jual. Di sini nanti kalian juga bisa isi ya di sininya tadi geografisnya kalian ya di Market Canvas. Jadi kalian nggak pakai asumsi nih, sekarang kalian udah pakai data gitu ya. Tanpa kalian belum menjalankan penjualan atau bisnis kalian. Kalian udah tahu geografis target market kalian, guys.